Bismillahirrahmanirrahim. Yaltamisu fi ilman sahalallahu lau bi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pelajaran kita kemarin sampai masalah syafaat ya. Syafaat belum selesai, jadi bab kaidah yang kedua belum selesai ya. Termasuk kemarin ada yang kejanggalan tentang masalah napa nika? Masalah salam teng kuburan ya. Nah, mungkin niki diulas kembali kersane detail nggih. Al-qaidatu tsaniyatu utawi kaidah kang nomor 2 nggih. Annahum sak temene wong-wong musyrik Mekah, dadi wong-wong musyrik sing gak gelem mlebu Islam niku nggih. Iku sifate piye iku kita jangan sampai seperti orang musyrik intine ngono nggih. Iku yaquluna padha ngucap kabeh ma da'unahum. Tidaklah kami menyeru mereka, yakni sapa kae mereka kae. Mereka berhala-berhala sing disembah saliyane Allah, termasuk ning kono di antara perwakilan dari ketua semua berhala adalah Lata, Uzza, Manat. Bahkan ning kono termasuk Wat, Suwa, Ya'ud, Ya'uq niku nggih. Termasuk iku orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh dulu niku nggih. Zaman Nabi Nuh iku wong-wong soleh sing meninggal dunia digawekno patunge Pak, gawekno gambare Pak. Iku diilhami karo setan, ben untuk mengingat dia agar tidak lupa dengan orang soleh digawekno gambar. Terus suwe digawekno patung. Terus suwe yo ini ku sing damel tesih urip niku mboten disembah, Pak. Sing damel tesih urip tesih dihormati sebagai ulama. Jadi wis ana patunge lah dihormati dhek rono butuhe iki eling Allah, roh nek ana ulama perek Allah ning kono. Iku ketika generasi sing damel niki pun meninggal, anak putune dipeni neh karo setan diilhami. Gebiyen Mbah Mono nek pengen sukses mergawe, nek pengen tandure lemu, nek pengen panene akeh iku budal rono njaluk ning kono. Nah, terus anak putune sing wis adoh jangka waktu jauh setelah ilmu itu menipis, anak putune dipeni setan ngandel akhirnya njaluk-njaluk ning gone berhala-berhala, ning gone orang-orang soleh yang sudah meninggal. Iku fitnah terbesar orang-orang soleh yang sudah meninggal, sehingga orang-orang soleh yang sudah meninggal iki malah kaya danyang. Diperlakukan kaya danyang, diperlakukan kaya danyang sendang, danyang wit ngoten niku lho. Kan wonten danyang sendang, danyang wit itu kan diperlakukan seperti itu, minta di situ kan jaluk keselamatan, jaluk perlindungan kan. Jadi sini iku nggih, ma dauna wa tawajjahna ilaihim. Lan apa madhep sapa kita ilaihim maring apa iku berhala-berhala mau illa li talabil qurbati kejaba nggih untuk mencari pendekatan wa syafaati lan syafaat. Dia mengatakan bahwa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah mbek njaluk syafaat kemarin niku nggih. Jadi dene munine dia mendekatkan diri kepada Allah lewat berhala-berhala, lewat orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya, dia mengatakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat itu. Ya, tapi mereka ini bohong. Bukan lewat itu, dia bukan mendekatkan diri kepada Allah lewat ziarah ning gone kuburan wong soleh, tapi mereka berdoa di situ. Itu masalahnya. Nah, kemarin kan tak terangno, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah lewat ziarah kubur niku sampun leres ketika ziarah sunnah. Ya. Jadi ketika ziarah sunnah itu sampun leres. Karena apa kula singgung winginane? Ketika kita datang ziarah kubur kita dapat pahala karena itu sunnah yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Kita ziarah ke situ datang ke kuburan orang soleh. Nah, misalkan atau kuburan tetangganya kita atau kuburan sahabat kita atau kuburan orang tua kita. Setelah sampai kuburan kita kan di situ di samping kita di situ ada syariat uluk salam. Ya assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alallahu lana wa lakumul afiyah. Di samping kita doa itu kita ingat mati. Kita ingat mati itu sendiri itu sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ingatnya mati, dari salamnya kita salam di situ dijawab oleh ahli kubur. Ahli kubur semua yang ada di kuburan situ menjawab. Dijawab ahli kubur, ya. Dengan dijawabnya itu berarti semua ahli kubur itu mendoakan kita juga dengan keselamatan, sama kan dijawab, ya, mendoakan dengan keselamatan. Dengan itu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini gak ngono carane, mereka ini orang-orang musyrik indah. Dia datang ke kuburan orang soleh itu meminta di situ, berdoa di situ dan merasa dilindungi oleh orang soleh tadi dan merasa dikabulkan. Nek bar konggone wong soleh mau terus mergawene lancar terus dhek nek metu-metu selamat. Ape lunga wis kono nggone mbahe sik, Mbah Buyut sik.
engko ben slamet nggone Mbah Buyut dhisik terusan budal lunga rumangsa slamet dilindungi Mbah Buyut. Iku sing jadi perbedaan kita, perbedaan orang yang tahu sunnah dan tidak. Tapi setelah ketika kita tahu sunnah, jangan meninggalkan ziarah kubur. Ziarah kubur karena sunnah. Karena salah paham itulah akhirnya sebagian kita meninggalkan ziarah kubur. Salah paham. Jangan takut musyrik ketika kita tahu sudah jalan-jalan yang tidak syirik, kita pakai jalan yang tidak syirik, kita tidak jadi musyrik gitu. Ya jadi akhirnya nang kono ana sing apa nang kono ana sing misale nang omah mergane serat ya cong kono ana ning nggone mbae kan ngono terusan. Kan ngoten. Lah inilah seperti ini, hal yang seperti ini seperti orang-orang musyrik zaman Nabi. Ketika kita seperti orang-orang musyrik zaman Nabi dari sisi keyakinan dan sisi kenyataan ternyata seperti orang musyrik zaman Nabi, secara hakikat itu bisa mengeluarkan dari Islam. Meskipun tak tegaskan meskipun secara syariat ya, kita dilihat masih orang Islam. Iki nek mati mbok salate kudune ketok Islam mengko masalah urusane dhewe mbek Allah keyakinan. Sing ngerti dia dan Allah sendiri ngono. Dadi aja terus bareng roh ngono langsung sampean wis aku ora kudu nglawat mboten. Mboten ngoten. Lah inilah ketika kita jangan sampai salah paham. Itu penting diterangno mengko apa jangan sampai salah paham.